Satu, dua, tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan menjelaskan dampak implementasi dalam bidang ekonomi dan sosial budaya. Simak video kami berikut ini. Halo semua, kenalin nama aku Ataya Raisa Ajriwibowo dari kelas 11 MIPA 6 nomor presensi 10. Halo semuanya, aku Ananda Yuandira Nugroho dari kelas 11 MIPA 6 nomor presensi 7. Halo, perkenalkan nama saya Karisma Rosati Azura dari kelas 11 MIPA 6 nomor presensi 24. Halo, nama saya Davita Dwi Andari dari kelas 11 MIPA 6 nomor presensi 14. Halo, nama saya Diki Fando dari kelas 11 MIPA 6 nomor absen 16. Halo, saya Sil Arka Satwika Dita dari kelas 11 MIPA 6 absen 35. Implementasi dan kolonialisme. Apa sih yang kalian pikirkan ketika mendengar kata implementasi dan kolonialisme? Yap, mesti tak jauh-jauh dari kata zaman penjajahan. Bisa kita katakan di dalam sejarah bahwa arti implementasi adalah upaya untuk memegang kendali pemerintahan dari negara lain yang bertujuan untuk menguasainya dalam memperoleh kekuasaan atau keuntungan dari negara yang dikuasainya. Arti imperialisme sangat berhubungan erat dengan kolonialisme. Sekarang, apa sih kolonialisme itu? Kolonialisme adalah upaya yang dilakukan untuk memperluas wilayah oleh negara-negara penguasa dalam rangka menguasai suatu daerah atau wilayah untuk mendapatkan sumber daya. Tercatat pada sejarah bahwa Indonesia mengalami imperialisme dan kolonialisme di zaman kerajaan dahulu. Negara Eropa hingga Jepang datang berusaha menguasai Indonesia. Tentunya banyak dampak yang diberikan karena adanya implementasi dan kolonialisme dahulu kan. Kali ini kita akan membahas tentang dampak imperialisme dan kolonialisme dalam bidang ekonomi. Apa aja sih? Yuk simak terus videonya. Pembangunan jalan-jalan penghubung daerah dan alat transportasi. Adanya implementasi memberikan dampak yang positif, salah satunya yaitu pembangunan jalan-jalan penghubung antar daerah dan alat transportasi. Dengan tujuan utamanya adalah untuk memudahkan para penjajah dalam mengangkut sumber daya alam dari daerah-daerah kecil di zaman dahulu. Banyak sekali jalan-jalan di Pulau Jawa yang sudah dibangun pada masa penjajahan dahulu. Yang paling terkenal adalah Jalan Anyar Panarukan yang memanjang sepanjang Pulau Jawa. Ada juga Jalan Raya Jambi yang dibangun sebagai penghubung di kota dagang Sumatera dahulu. Selain itu, banyak sekali pembangunan jalan untuk transportasi darat, tepatnya yaitu kereta api. Jalan rel kereta api banyak sekali yang dibangun pada masa penjajahan, salah satunya yang terletak di Wonosobo yaitu Stasiun Wonosobo. Walaupun stasiun ini adalah stasiun hubungan dari Purwokerto untuk mengangkut barang-barang, tepatnya dari daerah yang subur yaitu Dieng Wonosobo pada masa itu, stasiun ini menjadi salah satunya stasiun yang ada di Wonosobo loh. Namun, sejak tahun 1978, stasiun ini sudah tidak beroperasi lagi dan sekarang menjadi tempat pemukiman warga. Adanya bank di Indonesia. Adanya bank yang berdiri hingga saat ini juga merupakan salah satu dampak imperialisme dan kolonialisme yang dialami bangsa Indonesia di zaman dahulu. Pada pemerintahan Hindia Belanda, ekonomi uang dan kegiatan perdagangan semakin berkembang pesat. Perkembangan ini didukung juga oleh perkembangan di era perbankan di Indonesia pada tahun 1828. Di tahun ini, era perbankan modern masuk ke dalam Hindia Belanda. Akhirnya, pada tanggal 24 Januari 1828, didirikanlah The Javaske Bank yang berada di Batavia. Walaupun sebelumnya sudah ada bank yang didirikan seperti Van Couran Bank yang memiliki tugas untuk memberikan pinjaman dengan jaminan emas atau perak maupun barang-barang berharga lainnya. Tetapi The Javaske Bank itu jauh lebih modern. Ketika Belanda mulai meninggalkan Indonesia, The Javaske Bank sudah tidak beroperasi kembali.
Namun, pasca proklamasi, Belanda berusaha menguasai Indonesia kembali melalui Nika. Pada masa ini, Nika mendirikan kembali The Javasche Bank untuk mencetak dan mengedarkan uang Nika yang bertujuan untuk mengacaukan ekonomi Indonesia. Namun, sesuai mandat yang tertulis dalam penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 23, Pemerintahan Republik Indonesia membentuk Bank Sirkulasi, yaitu Bank Negara Indonesia atau BNI, supaya ekonomi Republik Indonesia bangkit kembali. Kemudian, BNI menerbitkan uang dengan nama Uang Republik Indonesia atau ORI. BNI terus-menerus berkembang dengan pesat dan hingga sekarang masih digunakan. Kantor pos. Adanya imperialisme saat itu ternyata berpengaruh juga dengan adanya kantor pos hingga saat ini. Bayangkan apabila belum ada kantor pos di zaman modern seperti ini. Sepertinya kita akan kesulitan ya. Nah, kantor pos pertama di Indonesia dibangun pada tahun 1746 di Batavia. Tujuan didirikan kantor pos utamanya adalah untuk menjamin keamanan surat-surat warga, terutama bagi mereka yang pergi berdagang dari kantor ke kantor di luar Pulau Jawa dan mereka yang datang pergi dari Belanda. Fungsinya juga tidak berbeda jauh kan dengan kantor pos di zaman sekarang. Jadi dampak positifnya itu berguna juga ya untuk kita. Kantor pos dulu juga mengalami kemajuan lagi setelah Dendles membangun jalan pos yang menghubungkan wilayah di Pulau Jawa. Dengan adanya jalan ini, informasi di zaman itu bisa semakin cepat berkembang. Oke teman-teman, sekian dulu ya dari kelompok kami. Terima kasih.